Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita yakin dan percaya bahwasanya Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita, dan sampai detik ini kasih setianya selalu nyata, dan kita boleh melewati segala sesuatu, tantangan demi tantangan di hari ini, karena Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Markus 5 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Sebelum kita membahas ini, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih setiamu yang luar biasa bagi kami, sebab kami tahu semua yang telah terjadi dalam hidup kami adalah rencanamu Tuhan yang indah. Dan kami boleh belajar, kami boleh melihat bahwasanya Engkau Tuhan Allah yang luar biasa, tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun, sebab Engkau Tuhan telah menetapkan kami Bapa menjadi orang-orang yang sanggup memiliki kemenangan lepas kemenangan yang telah Kau sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus memimpin kami untuk memahami akan segala sesuatu kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Dalam Markus 5 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34, kita akan melihat terlebih dahulu di ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kita sudah baca bahwasanya dia mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun. Walaupun nanti akhirnya dia akan mengalami kesembuhan, dan proses kesembuhan itu harus dia alami juga. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat yang ke-26 ini dikatakan bahwasanya dia sudah melakukan satu usaha yang besar, yaitu berulang-ulang untuk berobat ya, dengan dari berbagai tabib. Dan ternyata apapun yang ada padanya telah habis. Tetapi ketika dia berobat dan segala sesuatu yang ada padanya habis, keadaannya bukan semakin baik tetapi semakin memburuk. Itu artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Bahwasanya ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan apa yang kita miliki, ternyata kita saudara yang kasih menghadapi satu kenyataan yang tidak seharusnya kita alami. Tapi kita akan melihat di ayat 27 sampai yang ke-29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Di sini Bapak Ibu saudara yang kasih, perempuan yang mengalami penderitaan pendarahan 12 tahun ini memberikan satu respon ya dengan yang baik melalui kabar baik yang dia dengar. Di mana saudara yang kasih, dia dengar tentang Yesus, lalu dia berusaha untuk mendekati Yesus, dan dikatakan juga dia menjamah jubahnya. Ini dia juga menunjukkan satu pengungkapan dari perkataan iman yang luar biasa. Dia katakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi satu hal yang di luar kendali kita, di luar hal yang tidak kita inginkan, seharusnya kita juga menghadapi ataupun melakukan seperti yang dilakukan oleh perempuan yang menderita pendarahan ini, mana dia saudara yang kasih datang kepada Yesus lalu menjamah jubahnya dan menunjukkan iman kepercayaannya kepada Yesus, bahwasanya dia katakan,
asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh, ya. Dan ternyata respon yang dia buat ini, saudara yang kasih, menyebabkan satu kuasa yang besar terjadi dan kesembuhan itu terjadi. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu saudara yang kasih? Kita juga saudara yang kasih seharusnya melakukan hal yang sama. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Banyak sekali hal-hal yang kita alami di dunia ini hari-hari ini. Dan ini juga saudara yang kasih merupakan pernyataan bahwasanya kita adalah orang-orang yang harus memang memikul salib, saudara yang kasih, setiap hari. Apakah Bapak Ibu mengalami sakit penyakit, mungkin juga saudara yang kasih dalam hal masalah pekerjaan, masalah keluarga, anak, mantu, cucu, bahkan suami ataupun istri, ataupun masalah keuangan. Tapi saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita hari-hari ini sedang pikul, saudara yang kasih, itu jangan membuat kita, saudara yang kasih, menjadi lemah di dalam Tuhan. Tetapi kita juga seharusnya menyatakan iman kepercayaan kita bahwasanya Tuhan pasti menolong, ya. Tuhan pasti menolong. Kita lihat, kalau itu tadi yang dialami oleh perempuan itu, kita melihat apa yang Yesus alami di ayat yang ke-30 sampai yang ke-32. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Jadi artinya, saudara yang kasih, ketika ada iman yang kuat, iman kita, saudara yang kasih, kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan ternyata, saudara yang kasih, tidak tinggal diam. Ada kuasa yang keluar. Jadi artinya Yesus juga, saudara yang kasih, sedang menolong hidup kita. Dan juga Yesus memandang saudara yang berseru kepadanya. Berserulah, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Dia adalah Allah yang setia, Allah yang baik, yang akan sanggup melakukan satu perkara yang ajaib, yang akan tetap terus menolong kita. Tantangan, memang tantangan yang hari-hari ini kita hadapi sebenarnya sama halnya yang dihadapi oleh perempuan ini. Ya, tantangan perempuan yang sakit pendarahan ini, dia dianggap najis, dikatakan ya di ayat yang ke-27. Dan di mana, saudara yang kasih, orang-orang yang mengalami satu penyakit itu, saudara yang kasih, tidak sembarangan diterima oleh di lingkungan sosial. Bahkan juga, saudara yang kasih, dia pasti akan direndahkan, ya. Karena orang-orang yang menderita penyakit bawaan yang sudah sangat lama itu pasti sangat dikucilkan oleh orang lain. Jadi artinya, walaupun saudara yang kasih, kita menghadapi hal yang demikian, mungkin saudara sedang dikucilkan, saudara sedang diremehkan, saudara sedang mengalami satu permasalahan yang besar, tapi yakin dan percayalah bahwasanya kuasa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, dan setiap orang yang sanggup memikul salibnya, yang sanggup, saudara yang kasih, menyatakan iman kepercayaannya, Tuhan tetap menolong dia. Lalu ketika kita, saudara yang kasih, menunjukkan iman kita, iman yang bertindak, jadi artinya, saudara yang kasih, bukan hanya kita hanya berdiam diri saja, tetapi kita melakukan sesuatu, yaitu mungkin mencari hal yang benar, tetap terus berusaha, tetap minta petunjuk Tuhan, tetap terus bersekutu kepada Tuhan, dan mengucap syukur dalam segala hal yang telah terjadi. Kita percaya, saudara yang kasih, Allah akan menyatakan mujizatnya kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih, kita harus sadar sepenuhnya kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan kepada orang-orang yang tetap setia melakukan perintahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita menjadi lemah, walaupun, saudara yang kasih, banyak sekali tantangan demi tantangan yang dihadapi, sebab kita tahu semuanya itu dalam rencana Tuhan yang indah. Kalau hari ini engkau sedang mengalami satu penderitaan,
Biarlah dalam penderitaan itu engkau tetap terus mengucap syukur dan tetap terus mencari wajah-Nya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, tetapi tetap terus berharap sepenuhnya. Saya yakin dan percaya Tuhan akan membukakan banyak jalan keluar untuk menolong kita. Walaupun hari-hari ini seakan-akan jalan itu tidak ada ataupun tidak terbuka, tetapi percayalah, waktunya Tuhan akan menyatakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Milikilah iman yang terus bertumbuh, iman yang bertindak, dan tetap percaya kepada Tuhan. Dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi artinya kita harus tetap terus bertanya kepada Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang luar biasa bagi kami. Kami sadar Tuhan sepenuhnya kami memiliki banyak sekali kekurangan dan kami mengalami satu penderitaan yang luar biasa hari-hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, seberapapun penderitaan yang kami alami, kami yakin Engkau Tuhan sanggup melepaskan kami dari penderitaan ini, dan Engkau Tuhan sanggup memberikan banyak jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami Bapa untuk tetap terus memiliki iman yang kuat di dalam Engkau, sebab kami tahu semua dalam rencana Tuhan yang indah. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa. Pada hari ini setiap kami Bapa yang mendengarkan, yang mengalami satu penderitaan permasalahan Bapa dari tahun ke tahun, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhan sudah lepaskan kami dari penyakit itu, dari penderitaan itu detik ini juga. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu tetap nyata bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap terus kuat di dalam Tuhan. Tetap cari Tuhan. Dia sangat mengasihi kita semuanya. Haleluya.